Hello? Far back that goes. Halo sahabat harus nonton, selamat datang kembali di channel kesayangan Mimin. Bagi teman-teman yang suka dengan konten spoiler, kali ini Mimin akan membahas sebuah film menarik yang bertema tentang anomali waktu. Film ini menceritakan tentang sebuah gua misterius yang memiliki keanehan luar biasa, di mana siapapun yang masuk ke dalamnya akan mengalami perlambatan waktu yang sangat drastis. Hanya beberapa jam di dalam gua, namun di dunia luar bisa berlalu ratusan bahkan ribuan tahun. Karena itulah bagi teman-teman yang belum pernah menonton film ini, mari kita langsung masuk ke alur ceritanya. How far back that goes. Kisahnya dimulai dengan memperlihatkan seorang profesor arkeologi bernama Jason Hopper. Ia menemukan sebuah camper van tua terbengkalai di pegunungan terpencil, yang rupanya merupakan mobil yang sudah lama ia cari. Di dalamnya Hopper menemukan foto sebuah keluarga kecil serta buku catatan tentang legenda mata air awet muda. Saat berkeliling, ia lalu menemukan pintu masuk gua. Di sana ia melihat seorang pria berpakaian koboi tengah membawa lampu minyak dan senjata. Tetapi anehnya pria itu sama sekali tidak merespons ketika Hopper memanggilnya. Hello? Setelah itu Hopper pun pulang untuk mengambil perlengkapan memanjat. Sesampainya di rumah, ia ternyata sudah ditunggu oleh dua asistennya yang bernama Jackie dan Taylor. Di situ Hopper menceritakan bahwa mobil yang ia cari telah ditemukan, dan ia akan kembali ke sana. Mendengar itu Taylor pun antusias ingin ikut. Namun Hopper melarangnya karena gua tersebut terasa berbahaya. Hopper lalu memutuskan pergi hanya ditemani dengan anjing setianya yang bernama Boss. Sesampainya kembali di gua, Hopper mengikat tali ke dalam sebuah lubang gua sebagai penanda, lalu memilih masuk melalui mulut gua lain untuk berjaga-jaga jika tersesat. Dan saat masuk itu, ia kembali melihat pria koboi itu masih berdiri di tempat yang sama. Semakin dalam ia berjalan, udara terasa lembab dan seperti ada lapisan tak kasat mata di depannya. Hopper pun terus melangkah. Lalu adegan berganti menuju 2 hari setelahnya. Di hari itu Taylor menemui Jackie. Ia mengajak Jackie untuk menyusul Profesor Hopper, karena sudah 2 hari ia tidak ada kabar. Namun masalahnya, lokasi gua itu sangat terpencil sementara mereka tidak punya kendaraan. Taylor pun kemudian menghubungi temannya yang bernama Kara, agar bisa meminjam mobil ayahnya. Ia berjanji jika Kara dan adiknya yang bernama VS ikut, maka ia bisa merekomendasikan VS untuk mendapat nilai tambahan di mata kuliah arkeologi. Dan untungnya ayah Kara mengenal Taylor dengan baik bahkan merestui hubungan mereka. VS lalu meminta izin untuk mengajak sahabatnya yang bernama Furby, yang diketahui sangat hobi ngevlog. Ia akan membantu untuk mendokumentasikan perjalanan mereka. Singkat cerita mereka berlima pun berangkat menuju lokasi. Furby memberikan kamera aksi kepada Jackie dan Taylor, agar bisa merekam sekaligus menayangkan gambar langsung lewat ponsel. Dalam perjalanan, Taylor menceritakan bahwa Profesor Hopper sebenarnya terobsesi mencari orang-orang yang hilang pada tahun 70-an. Mereka konon sedang mencari sumber mata air awet muda, namun tak pernah kembali. Dan kini sudah 2 hari Hopper juga belum pulang. Maka misi mereka bisa dibilang adalah mencari orang hilang yang sedang mencari orang hilang. Setibanya di lokasi camper van tua itu, Taylor dan Jackie menemukan catatan bahwa orang hilang yang dicari Hopper ternyata adalah kedua orang tua dan adik perempuannya. The Hoppers? Yeah. Di belakang mobil itu, mereka juga menemukan seutas tali yang terikat menuju sebuah gua. Menariknya, gua ini berbeda dengan gua yang dimasuki oleh Hopper sebelumnya. Dan sepertinya Hopper tidak menyadari adanya pintu masuk lain di belakang mobil tersebut. Mereka pun lalu memutuskan untuk masuk mengikuti arah tali, dengan harapan bisa menemukan Profesor Hopper di dalam. Sementara itu, Furby memilih menunggu di luar karena ia takut dengan hewan-hewan gua. Taylor memberinya walkie-talkie untuk berkomunikasi jika ada sesuatu. Setelah menyusuri tali itu, mereka sampai di sebuah jurang. Namun sayangnya tali tersebut ternyata terputus karena sesuatu yang misterius. Mereka menduga ada seseorang yang turun ke dasar gua lalu tidak bisa kembali naik. Rasa penasaran pun membuat mereka memutuskan ikut turun. VS dan Jackie menuruni tali lebih dulu kemudian disusul oleh Taylor dan Kara.
Namun saat mencapai pertengahan, udara mendadak menjadi lembab seolah ada penghalang tak kasat mata yang membuat mereka merasakan perbedaan atmosfer antara bagian atas dan bawah gua. You can feel it. Sementara itu di pintu masuk gua yang lainnya, Profesor Hopper melihat sosok koboi yang sebelumnya ia lihat kini berjalan menjauh. Dan anehnya cahaya di belakangnya tampak berkedip-kedip, berganti terang dan gelap. Tiba-tiba Hopper mendengar jeritan dari dalam gua. Dan tanpa pikir panjang ia pun segera keluar. Tetapi begitu berada di luar, ternyata hari sudah berganti malam. Padahal ia merasa hanya beberapa menit saja berada di dalam gua tadi. Lebih mengejutkan lagi, lingkungan sekitar terlihat berubah drastis menjadi hutan belantara. Hopper kemudian melihat sebuah mobil jeep terparkir di dekat camper van tua. Saat memeriksanya, ia menemukan tas milik Jackie. Sehingga ia menyimpulkan bahwa kedua asistennya itu telah pergi menyusulnya. Jackie! Jackie! Shit. Karena itu, Hopper pun memutuskan untuk masuk lagi ke dalam gua. Dan untuk berjaga-jaga, ia melempar lampu penerang agar tidak tersesat. Namun anehnya salah satu lampu yang dilempar justru berhenti dan melayang di udara, lalu perlahan jatuh ketika ia mencoba meraihnya. Dari situ Hopper semakin yakin bahwa gua tersebut mengandung anomali waktu, terbukti dari udara yang berbeda, cahaya aneh yang berkedip serta fenomena tak wajar lainnya. Adegan berganti pada rombongan para anak muda tadi yang telah sampai di dasar gua. Kara heran mengapa panggilannya 10 menit lalu tidak dijawab. VS pun menjelaskan bahwa ia baru saja tiba dengan disusul Jackie dan Taylor hanya beberapa detik kemudian. How far back that goes. Tiba-tiba mereka juga mendengar jeritan serupa seperti yang didengar oleh Hopper sebelumnya. Karena merasa ada yang tidak beres, mereka pun memutuskan kembali naik. Namun sialnya saat Jackie memanjat, talinya mendadak putus sehingga ia terjatuh menimpa Taylor dan membuat kaki Taylor cedera. Mereka mulai curiga bahwa jangan-jangan ada seseorang yang memang sengaja menjebak mereka. Taylor pun segera menghubungi Furby melalui walkie-talkie untuk meminta bantuan agar melempar tali. Tetapi justru Furby sendiri terdengar meminta tolong sambil kesakitan. Who is this? Who's on this channel? Mau tidak mau, mereka pun akhirnya berkeliling untuk mencari jalan keluar lain. Tak lama mereka lalu menemukan sebuah lubang di langit-langit gua yang tampak bisa menjadi jalan keluar bagi mereka. Tetapi anehnya cahaya dari atas tampak berkedip-kedip. Di situ Kara melihat adanya seutas tali yang tergantung, membuatnya yakin bahwa sebelumnya memang ada orang yang sudah turun lewat sana. Namun mereka lalu dikejutkan dengan pemandangan bahwa Furby tergeletak lemah di balik bebatuan. Mereka menduga Furby jatuh dari atas ketika berusaha turun. Taylor lalu mengambil kamera milik Furby dan memutar rekaman untuk mengetahui apa yang terjadi. Dari rekaman itu terlihat Furby menemukan pintu masuk gua di atas mereka, lengkap dengan tali yang ia yakini merupakan milik Profesor Hopper. Di dalam camper van, Furby juga menemukan jurnal keluarga Hopper yang berisi catatan tentang legenda mata air awet muda. Air yang dipercaya mampu menyembuhkan penyakit apapun dengan cepat. Ternyata keluarga Hopper mencari mata air itu demi menyelamatkan putri mereka yang sedang sakit. Namun yang membuat mereka bingung adalah rekaman tersebut menunjukkan waktu yang meloncat-loncat. Dari siang tiba-tiba berganti malam, bahkan berganti hari, padahal mereka merasa hanya sebentar berada di dalam gua. Setelah berhari-hari menunggu, Furby akhirnya nekat mencoba turun. Rekaman menunjukkan cahaya matahari yang ia lihat tampak aneh dan menyilaukan, lalu tiba-tiba talinya putus hingga ia jatuh ke dasar gua. Lebih mengejutkan lagi, Furby terekam diserang oleh seseorang, menandakan ada sosok berbahaya di dalam gua ini. Dan satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah memanjat ke atas dan mengirimkan sinyal SOS. Tetapi karena Taylor dan Jackie dalam kondisi terluka, Kara pun memberanikan diri melakukannya, dan ia berhasil mencapai atas namun langsung terkejut. Lingkungan di luar gua ternyata telah berubah total. Tanah menjadi gersang, pepohonan lenyap, hanya tersisa bebatuan dan udara semakin tipis hingga ia kesulitan bernapas. Pemandangan itu menunjukkan bahwa bumi sudah diambang kehancuran.
Kara kemudian memanjat ke batu yang lebih tinggi untuk mengirimkan sinyal darurat. Dari atas ia melihat pemandangan mengerikan. Sebuah benda asing mirip pesawat alien melayang di atas langit, serta badai raksasa yang perlahan mendekat ke arahnya. Karena panik, Kara pun segera turun kembali ke dalam gua. Taylor yang melihatnya langsung kebingungan dan bertanya, "Kenapa cepat sekali? Baru juga 2 detik kamu naik? Kamu sudah turun lagi." Kara kemudian memperlihatkan rekaman video miliknya sebagai bukti bahwa ia benar-benar berusaha mengirim sinyal darurat. Namun saat mereka menontonnya, semua dibuat terheran-heran. Rekaman itu berdurasi sekitar 30 menit. Padahal mereka yakin bahwa Kara hanya naik ke atas selama beberapa detik saja sebelum turun kembali. Dari rekaman itu juga Taylor akhirnya menyadari fakta mengejutkan, di mana waktu di dalam gua berjalan sangat lambat. Kedipan cahaya dari atas yang mereka lihat sebenarnya adalah pergantian siang dan malam yang berlangsung dengan kecepatan luar biasa. Mereka juga menyadari bahwa tali yang putus bukanlah karena ada orang yang memotongnya, melainkan karena termakan usia. Dari rekaman video Furby, mereka menduga bahwa garis putih aneh yang muncul itu bukanlah pantulan cahaya matahari, melainkan pergeseran posisi matahari akibat rotasi bumi dalam 1 tahun. Namun bukan hanya sekali melainkan ribuan kali. Dan itu berarti selama mereka berada di dalam gua, di permukaan bumi mungkin sudah berlalu ribuan tahun. Tanda-tanda kehancuran bumi yang Kara lihat sebelumnya menjadi bukti nyata akan hal tersebut. Jackie kemudian berpendapat bahwa legenda tentang mata air awet muda itu mungkin benar adanya dan letaknya ada di dalam gua tersebut. Tidak lama kemudian, muncul sebuah tangga misterius diikuti dengan kemunculan sosok manusia aneh berpakaian futuristik. Dari penampilan dan teknologi yang dibawanya, sudah jelas ia berasal dari masa yang jauh lebih maju. Bersamaan dengan itu, sekumpulan manusia primitif atau manusia gua juga bermunculan dan langsung menyerang pria futuristik itu. Namun manusia gua itu dengan mudah dikalahkan olehnya. Karena takut ikut diserang, Taylor dan kelompoknya pun memilih kabur dan sampai di sebuah tempat yang dipenuhi dengan obor yang menyala. Di sanalah mereka menemukan sepasang pria dan wanita yang baru saja meninggal. Dari foto yang pernah mereka lihat, pasangan itu ternyata adalah orang tua Hopper yang telah hilang 40 tahun silam. Tak jauh dari sana, mereka melihat sekumpulan manusia gua sedang mengepung seorang pria berpakaian koboi yang tampaknya menjadi korban kebrutalan mereka. Taylor lalu menyuruh yang lain untuk bersembunyi sementara ia mencoba melawan manusia gua itu. Sayangnya karena kalah jumlah, Taylor pun akhirnya tumbang dan bersimbah darah. Sementara Jackie yang panik pun segera menghampirinya. Tapi ternyata ia mendapati bahwa Taylor sudah tidak bernyawa. Pada saat itu, pria futuristik itu terlihat mendekati kolam misterius yang ada di dalam gua sambil mengambil sampel airnya. Ia lalu berbalik dan menceburkan tubuh Taylor ke dalamnya. Secara ajaib Taylor pun hidup kembali. Dari situlah mereka pun menyadari bahwa kolam tersebut bukanlah kolam biasa, melainkan bersumber dari mata air awet muda yang legendaris itu. Namun tanpa mereka sadari, manusia gua kembali muncul dan menyerang pria futuristik itu. Pertarungan pun berlangsung sengit. Bahkan sempat membuatnya kewalahan hingga masker yang ia kenakan terlepas. Meski begitu, ia berhasil melumpuhkan mereka semua. What year are you from? Kara kemudian menghampiri pria itu dan menanyakan dari tahun berapa ia berasal. Pria tersebut menjawab dengan bahasa yang asing yang tidak bisa mereka pahami. Dari indikator di alat bantu hidupnya, terlihat bahwa ia sudah kesulitan bernapas karena atmosfer di dalam gua tidak cocok baginya, dan usianya tinggal sebentar lagi. Sebelum ajal menjemput, pria itu menunjukkan sebuah rekaman video. Pertama adalah rekaman yang menayangkan berita lama tentang saat kelompok Hopper dinyatakan hilang. Lalu tayangan bergeser jauh ke masa depan, memperlihatkan kondisi bumi yang mulai hancur, hingga akhirnya manusia terpaksa meninggalkan planet bumi. Dan kapal angkasa yang pernah dilihat Kara, ternyata adalah koloni manusia yang hijrah keluar angkasa. Fakta itu pun menguatkan bahwa selama mereka berada di dalam gua, waktu di permukaan bumi benar-benar telah melompat ribuan tahun. Tidak jauh dari lokasi itu, Taylor menemukan tas milik Profesor Hopper, yang menandakan bahwa sang profesor masih berada di sekitar sana.
Taylor pun mengambil pistol milik pria koboi tadi untuk berjaga-jaga. Dan saat berkeliling, ia akhirnya menemukan Hopper dalam kondisi terluka parah. Tampaknya ia telah bertarung dengan manusia gua. Lebih mengejutkan lagi, mereka melihat salah satu manusia gua sedang mencoba menyembuhkan luka temannya dengan menggunakan air ajaib. Tak lama setelah itu mereka pun tiba di sebuah ruangan gua yang dipenuhi banyak orang. Namun seolah terhalang sesuatu. Di sanalah letak mata air awet muda yang legendaris. Tempat yang selama ini dicari oleh banyak orang dan kini akhirnya ditemukan oleh mereka. Profesor Hopper mengatakan bahwa adik perempuannya juga berada di dalam gua itu. Namun ia melarang Taylor untuk masuk lebih jauh karena di ruangan tersebut waktu berjalan jauh lebih lambat daripada di tempat mereka sekarang. Dari kejauhan terlihat orang-orang yang terjebak di dalam sedang saling berperang untuk memperebutkan mata air awet muda, tanpa menyadari bahwa di luar sana waktu sudah melaju dengan sangat cepat. Sama seperti yang dialami oleh Hopper dan timnya. Karena itu ada kemungkinan gua ini memang sengaja dilindungi agar manusia tidak mudah menemukannya. Hopper pun kemudian meminta Taylor untuk segera keluar, sebab manusia-manusia gua yang terluka itu kemungkinan besar akan segera pulih. Ia pun memutuskan untuk menahan mereka dengan senjata milik Taylor, sementara Taylor disuruh untuk melarikan diri. Setelah sampai di ruangan sebelumnya, Taylor pun membawa Furby lalu mencelupkannya ke kolam ajaib itu, berharap Furby bisa hidup kembali. Favor, right? Guys? Lalu tiba-tiba terdengar suara tembakan. Taylor menyimpulkan bahwa para manusia gua sudah sembuh dan Hopper mencoba menghentikan mereka. Kelompok itu segera menuju tempat di mana pria berkostum futuristik tadi muncul, dengan tujuan untuk memanjat ke permukaan. Namun ketika Kara hampir sampai di atas, ia terkejut karena pintu keluar gua telah dipenuhi air. Lebih mengejutkan lagi, sepasang tangan misterius muncul dan langsung menarik Kara ke atas permukaan. Taylor pun mencoba menolong tetapi gagal. Sementara itu manusia gua yang mengejar mereka malah menekan tombol pelipat tangga hingga mereka pun terjatuh. Tak lama kemudian, kabel-kabel canggih tiba-tiba muncul dan menangkap mereka semua. Terlihat Kara yang tiba-tiba kembali dari permukaan, berkata bahwa ia datang untuk menolong mereka dan akan menarik mereka ke atas. Taylor bertanya lalu bagaimana dengan nasib Furby dan Profesor Hopper. Kara menjawab bahwa setelah mereka naik, mereka akan punya cukup waktu untuk menolong siapapun yang masih ada di dalam gua. Dan benar saja, kabel-kabel itu kemudian juga mengangkat Furby, Hopper, bahkan adik perempuan serta kedua orang tua Hopper. Taylor dan Jackie akhirnya sadar bahwa mereka semua kini berada di dalam sebuah bahtera angkasa yang sedang bersiap untuk menuju planet Mars. Dan film yang berjudul Time Trap ini pun berakhir dengan bahagia. Pembahasan anomali waktu. Oke teman-teman, sedikit Mimin jelaskan agar kalian tidak bingung dengan film ini. Segala kejadian dalam film ini berawal dari keluarga Hopper yang hilang sekitar 40 tahun lalu. Begitu mereka masuk ke dalam gua, waktu di luar sudah berjalan puluhan tahun. Dan saat Hopper akhirnya menemukannya, ia menyadari betapa besar perbedaan waktu itu. Adegan ketika Hopper melangkah melewati lapisan tak kasat mata menjadi kunci. Saat ia baru mengayunkan kaki, di luar gua sudah berlalu 2 hari. Waktu di mana Taylor dan teman-temannya mulai pergi menyusulnya. Bahkan mungkin ketika Hopper baru masuk, Taylor dan kelompoknya sudah ada di dalam gua tanpa ia sadari. Hal yang sama juga dialami oleh Furby. Ketika Taylor dan teman-temannya baru mencapai dasar gua, Furby bisa jadi sudah terjatuh terlebih dahulu. Karena di dalam gua waktu berjalan lambat, sedangkan di luar berlangsung berhari-hari hanya dalam hitungan detik di dalam. Lalu jeritan wanita yang sempat didengar oleh Hopper dan Taylor kemungkinan adalah jeritan keluarga Hopper yang diserang oleh manusia gua. Jadi kesimpulannya, Hopper, keluarganya dan kelompok Taylor sebenarnya berada di garis waktu yang sama begitu mereka semua sudah masuk ke dalam gua. Mereka hanya tidak menyadarinya karena perbedaan percepatan waktu yang sangat ekstrim. Dan ketika Kara naik ke permukaan, ia melihat kondisi bumi yang sudah rusak parah. Itu adalah bukti bahwa ribuan tahun telah berlalu di permukaan, sementara mereka hanya menghabiskan beberapa jam di dalam gua. Lalu pria misterius berkostum hitam adalah manusia dari masa depan yang sudah berevolusi dan memiliki teknologi maju. Tubuhnya lebih tinggi sekitar 2,5 meter. Namun ia kesulitan bernapas karena atmosfer bumi saat itu sudah berbeda. Sementara itu ruangan tempat adik Hopper terjebak adalah lokasi mata air awet muda.
Ruangan tersebut dilapisi penghalang yang membuat waktu di dalamnya berjalan jauh lebih lambat lagi. Lalu saat Kara ditarik ke permukaan oleh tangan misterius, ia tidak mengalami perlambatan waktu. Dari sudut pandangnya, Taylor dan kelompoknya tampak dia membeku, sehingga ia bisa dengan mudah menolong mereka semua, termasuk Hopper dan keluarganya. Adapun manusia gua yang mereka temui sebenarnya adalah manusia purba yang pernah masuk ke dalam gua ribuan tahun lalu, namun terjebak karena tidak sempat keluar. Misteri terakhir adalah mengenai tangan misterius yang menolong Kara. Ada kemungkinan bahwa manusia di masa depan telah berevolusi lebih jauh, hingga tampak mirip dengan alien. Maka dari itu pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa Hopper, keluarganya, Taylor dan semua rombongan kini hidup di peradaban baru yang jauh lebih maju, sementara mereka sendiri dianggap sebagai ras kuno terakhir dari keturunan manusia. Kalau kalian punya pendapat atau kesimpulan yang berbeda, silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Semoga kalian sehat selalu dan sampai jumpa di video berikutnya.